Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Hari kedua menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan masih berjalan dengan lancar. Dan ada harapan sebenarnya ketika di Idul Fitri kali ini bisa melewatkannya bersama dengan keluarga. Tetapi apa daya, ada larangan mudik untuk bisa dilakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Walaupun beberapa orang sudah berencana pulang lebih awal. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk benar-benar menyekat agar pulang kampung tradisi mudik itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai larangan mudik hambat pemulihan ekonomi. Karena ada harapan besar ketika mudik lebaran itu daerah bisa merasakan geliat ekonomi karena banyak yang pulang kampung. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Kamarus Samad. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Bang? Alhamdulillah. Kayaknya sudah selesai berbuka puasa dan makan malam serta tarawih, makanya kok cerah ceria kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya akan sapa Sekjen DPP Organda Pak Ateng Haryono, berkenan untuk menggunakan mic-nya. Pak Ateng, sehat Pak Ateng? Alhamdulillah sehat. Walaupun ada tekanan batin yang menggelora karena sudah setahun lebih ya Pak ya. Harusnya bisa paling tidak menikmati tapi tidak lagi boleh mudik. Iya, inilah nasib kami. Kali begitu. Senyumnya kecut pemirsa. Dan ada Pak Peter Abdullah, Ekonom Kor. Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Mona. Lancar ya Pak puasanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Vaksin sudah kedua 2 hari. Oh sudah 2 hari. Vaksin kedua berarti kapan Pak? Insya Allah tanggal 22. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin. Dan terhubung melalui video conference ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Manuhara. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar juga puasanya. Amin. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Perhubungan untuk paling tidak berdiskusi bersama kita di sini, mencari solusi bagaimana kemudian agar organda ini paling tidak bisa terselamatkan dan daerah ini juga tetap bisa bertumbuh di kala Idul Fitri yang semestinya ini bisa memberikan kontribusi lebih bagi daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan sampai tadi sore Pak Menteri masih belum memberikan disposisi, termasuk juga Dirjen Perhubungan Darat tidak mengkonfirmasi kehadiran meskipun sudah dihubungi melalui telepon. Saya langsung saja ke Pak Ateng. Pak Ateng, makin ngenes Pak. Ya, cerita setahun ini bukan sesuatu yang ringan. Itu posisi yang ada kan. Kita mulai di Indonesia ini mulai dari awal bulan Maret dan kemudian kita berhenti sama sekali, kita kompak berhenti sampai akhir Juni kan. 1 Juli baru boleh kita bergerak lagi dan bergerak pun tetap dengan pembatasan-pembatasan. Dan itu luar biasa efeknya. Di berbagai sektor yang memang menjadi umpan kami dan buat kami itu pun masih tertutup. Begitu luar biasa. Jika omset kami menurun sampai 90 atau 100% di waktu itu menjadi sesuatu yang memang yang itu yang terjadi. Kita bersyukur bergeraknya waktu, adaptasi kebiasaan baru ketika itu mulai digaungkan. Kita bergerak pada angka 30%, bisa berjalan di 30%. Itu sudah kami syukuri luar biasa. Awak angkutan kami itu, yang tadi termasuk yang protes itu merasakan bahwa ada kesempatan untuk bisa survive. Jadi kami pun semua menganggap itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, sekali lagi, ketika akhirnya di tahunan ini ada kesempatan hari raya, itu tentunya harapan besar. Karena kelihatannya posisi sesuai dengan pemberitaan dan sebagainya, posisi COVID ini di Indonesia sudah semakin membaik penanganannya, nampaknya begitu. Namun ternyata belum. Kami bukan ahli epidemiolog ya, yang mengerti persis tentang bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, tapi akhirnya ini harus berhenti. Kami loyal sebetulnya dengan posisi ini, namun tentunya semestinya karena kami juga menanggung Capex dan OPEX yang selalu terus berjalan, barangkali itu ada hal yang bisa dikompensasikan. Itu pemikiran. Tapi sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini misalnya Kementerian Perhubungan untuk kompensasi atau insentif yang bisa diberikan kepada teman-teman di Organda Pak? Sejak awal pandemi, kami sudah membayangkan bahwa cerita ini tidak akan terjadi dalam 2-3 bulan, tapi akan terjadi panjang.
dan ternyata benar. Sampai sekarang pun kami masih belum tahu ujungnya. Puasanya belum nggak tahu nampak. sampai kapan Ya, ini ya Pak lebarannya ujungnya belum teman-teman nampak. Organda ya. Puasa ini sudah alhamdulillah sudah 2 hari, ya kan. Tapi 28 hari sudah pasti kan, tinggal sisanya. Yang ini belum pasti, sampai kapan masih belum pasti. Itu posisi itu, sehingga saya pikir di berbagai industri kami melihat pemerintah cukup turun tangan melakukan langkah-langkah yang saya pikir cukup produktif ya. Termasuk kemarin di otomotif itu memberikan PPNBM dibebaskan untuk kendaraan 1.500 cc ke bawah dan sebagainya. Itu satu hal yang positif. Pariwisata melakukan langkah bagus, Pak Sandi melakukan itu. Nah, tapi di kami mungkin belum. Barangkali gilirannya belum sampai ke sana. Jadi kami berpikir positif terus, ya. Ini Bang Kamul Zaman barangkali atau Pak Peter mungkin bisa memberikan ini nih insight bagi kami. Kira-kira ke depan apa yang mesti kami lakukan? Karena toh menurut kami industri transportasi ini nggak bisa dibiarkan untuk suffering terus dan kemudian bahkan kolaps. Saya pikir akan berat buat pemerintah kalau sampai industri ini menjadi kolaps. Itu kan Padahal segala macam daya dan upaya strategis sudah diupayakan ya Pak ya, termasuk skema membuat istilahnya kelas eksekutif yang sudah seperti. Iya, tapi sekali lagi itu kan upaya marketing yang dilakukan agar bagaimana tetap menarik minat para pengguna. Namun sekali lagi ketika penggunaannya pun dibatasi dan tidak diperbolehkan, itu menjadi pukulan besar buat kami. Sekali lagi kami sebenarnya sudah mengundang Kementerian Perhubungan. Paling tidak teman-teman Organda ini sufferingnya tidak terlalu dalam. Ibarat puasanya nggak terus menerus lah ya. Bahkan sampai bisa jadi nggak makan ini. Nggak bisa berbuka puasa. Tapi kita coba tanya sama Komisi 11. Komisi 11 Bang berkenan dipakai mic-nya. Catatan-catatan dari teman-teman Komisi 11 tentu ada dampak ya, yang harapannya daerah ini paling tidak bisa mendapatkan angin segar lah ketika mudik lebaran itu terjadi. Sekalipun kita tahu ada pertimbangan kesehatan di sana yang harus diperhatikan. Komisi 11 sampai sejauh ini bagaimana kemudian laporan dari konstituen dan lain-lain? Jadi sebetulnya Mbak, kita kan dengan pemerintah telah menyetujui target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Di 5,5% ya. Kemudian dikoreksi 5,3%. Terakhir IMF juga mengkoreksi proyeksinya ya, koreksinya ke bawah kisaran 4,3%. Jadi tugas kita di parlemen bagaimana mendorong pemerintah supaya bisa melahirkan satu kebijakan yang kemudian mencapai target yang sudah kita setujui di DPR sehingga ekonomi kita bisa kembali. Nah, informasi terbaru kita bisa dapat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun ini kan masih di posisi kisaran minus 1,0% sampai 0, sekian persen. Sementara Singapura baru tadi pagi diumumkan sudah positif 0,2% di kuartal pertama. Nah, menyangkut masalah mudik ini sebetulnya adalah desain kebijakan publik yang menurut saya yang harus kita pikirkan. Tentu kita berharap, saya termasuk orang yang berharap bahwa desain kebijakan publik termasuk mudik di tahun ini itu berbeda desainnya tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu betul-betul kita uncertainty, penuh ketidakpastian, bahkan kepanikan ya. Kalau boleh saya katakan, kabupaten kota belum memiliki kesiapan untuk tes, belum memiliki PCR tes, belum memiliki laboratorium BSL-2, belum memiliki antigen. Sekarang kita udah punya Genos pun kita sudah punya gitu. Produk-produk dalam negeri kita. Menunjukkan bahwa banyak kemajuan dari segi antisipasi di bidang kesehatan. Yang kita tahu bahwa kesehatan ini adalah fundamental krisis yang terjadi kemudian berdampak di bidang ekonomi termasuk sektor transportasi. Pikiran saya waktu itu pemerintah akan mendesain kebijakan dengan sistem trayek. Jadi misalnya kita tahu di 2019 tujuan mudik terbesar itu ada di Jawa Tengah. Ya. Kemudian Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur. Selebihnya Sumatera dan pulau-pulau lainnya Sulawesi dan Kalimantan. Nah, harusnya kalau kita mendesain trayek perjalanan itu dengan standar protokol kesehatan, kita sekaligus bisa menguji sejauh mana game changer yang kita gaungkan, yaitu efikasi vaksin
dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan kesehatan. Tinggal kita buat. Di Jawa Tengah ada 6 kresidenan misalnya, tujuan dari dari terminal pulau Kampung Rambutan, bus ini ditentukan, standarnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, lalu kemudian tujuannya di titik tertentu dia harus diperiksa kembali, di titik berikutnya diperiksa kembali, kemudian di titik berikutnya diperiksa kembali, lalu kemudian sampai di kabupatennya masing-masing dilakukan misalnya karantina 3 kali 24 jam dan seterusnya. Pikiran saya waktu itu akan ada desain seperti kita mendesain kebijakan dari pendatang dari luar negeri tiba di Indonesia gitu. Nah, harapan saya seperti itu. Seperti yang dilakukan Taiwan hari ini yang baru diumumkan 1 April. Travel bubble mereka di Pulau Palau. Ditentukan travel agentnya, ditentukan hotelnya, 5 jam sebelum take off di airport harus tiba dan PCR test di airport. Di lokasi juga destinasi wisata di pulau ditentukan sehingga dipastikan semua orang yang datang di pulau itu adalah orang-orang yang betul-betul clear dari virus COVID-19. Sehingga kita berharap waktu itu, misalnya di Jakarta. Jakarta ini salah satu sumber provinsi terbesar yang melakukan mudik. Ya, kalau data 2019 itu lebih kurang 7 juta orang yang, iya kan, kemudian perputarannya juga cukup besar, mencapai 14,3 triliun distribusi uang dari kota ke desa. Lalu kemudian sebetulnya ini inline dengan kebijakan Presiden Jokowi melalui BPUM, bantuan presiden untuk ultramikro yang digelontorkan tahun lalu, 2,4 juta per orang. Siapa yang mau membeli produk-produk ultramikro tersebut? Kalau ada mudik ini, saya yakin mereka bawa duit walaupun sedikit, tidak sebanyak sebelum COVID, bisa menyerap produk-produk lokal itu. Ini dari segi ini. Tapi anyway, kita juga memberi dukungan penuh terhadap pemerintah. Kenapa dukungan itu penting? Karena tidak bisa kita pastikan gelombang ketiga ini apakah akan datang atau tidak. Tetapi kita harus punya skenario terburuk, yaitu skenario terburuknya jika ini tidak bisa dihindari, maka betul-betul kebijakan 9 negara yang melockdown sekarang ini di seluruh dunia karena gelombang ketiga datang, bisa jadi ini menjadi latar belakang pertimbangan pemerintah. Jadi boleh dikatakan ini adalah top priority kebijakan yang memang resikonya sangat tinggi, yang bisa menganulir seluruh kebijakan fiskal kita yang sudah kita dorong, termasuk pemulihan ekonomi kita di 2020. Begitu, Mbak. Jadi sebenarnya ada skema-skema yang bisa dikomunikasikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gelombang kedua, ketiga dari pandemi itu sendiri. Tetapi bagaimana kemudian catatan dari Pak Peter, termasuk juga dari Pak Edi, sesaat lagi tetaplah bersama kami.